Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita belajar tentang ketidakpastian untuk kasus perkalian eksponen. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang 3 angka penting ketidakpastian. Nah, di sini ada rumus bentuk fungsi. Yang pertama, Z sama dengan X di mana kurang lebih Y, maka ketidakpastiannya delta Z sama dengan delta X tambah delta Y. Dan Z di mana X dan Y aja, berarti butuh delta Z per Z sama dengan delta X per X tambah delta Y per Y. Jika bentuk fungsinya berbeda, jika ada kuadratnya, maka kita menggunakan bentuk fungsi yang terakhir. Nah, bentuk fungsi yang terakhir ini untuk kuadrat, misalnya AX kuadrat YM. Berarti ketidakpastiannya kita menggunakan delta Z per Z sama dengan N itu adalah nilai angkanya nanti jika ada sebuah angka, dikalikan dengan delta X per X tambah M delta Z per Y, seperti ini. Nah, selanjutnya kita misalnya bagaimana contoh soal yang kita gunakan untuk menggunakan rumus ketidakpastian yang ada di tabel seperti ini. Di sini saya memiliki contoh soal seperti ini. Arus yang melalui sebuah resistor dengan hambatan listrik 100 kurang lebih 0,2 ohm adalah 2 dan kurang lebih 0,01 ampere dengan menggunakan persamaan daya P sama dengan I kuadrat kali R. P itu adalah daya, I itu adalah kuat arus, R itu adalah hambatan. Kalau I kuat arus itu berarti dia menggunakan satuan ohm atau ohm. Kalau yang I itu menggunakan satuan ampere karena kuat arus, sedangkan kalau R itu menggunakan ohm karena hambatan. Nah, di sini bagaimana tentukan ketidakpastian disipasi daya atau delta P. Kita mau mencari delta P itu ketidakpastiannya gimana sih kalau ada laporan seperti ini. Berarti yang pertama kita diketahui adalah sebuah I atau kuat arus. Kalau kuat arus berarti cari bilangan yang dia itu satuannya adalah ampere, berarti A. Kan yang ada ampernya berarti ini ampere. Kita punya ini, taruh di sini. Karena di sini 2, maka kita punya I-nya adalah 2 dan juga delta I. Ini delta itu adalah yang tambah setelah bilangan aslinya. Misalnya ini. Ini berarti kan ohm, satuannya ohm, berarti dia adalah milik R atau hambatan. Berarti ini hambatannya, ini delta R-nya. Karena ini satuannya ampere atau A, berarti ini adalah I-nya, kuat arusnya, ini adalah delta I-nya. Kita punya seperti ini yang cara I adalah 200, berarti delta I-nya adalah 0,1. Sama yang tadi R-nya adalah 100 dan ini adalah delta R-nya, taruh sini. Kemudian yang ditanyakan adalah ketidakpastian displacer delta P. Nah, di sini biasanya di setiap soal itu selalu ada persamaan apa yang kita gunakan jika kita ditanya untuk ketidakpastian displaynya. Di sini sudah jelas bahwa ketidakpastian display daya itu dengan persamaan rumus P sama dengan I kuadrat R. Sebelumnya yang di sini yang Z sama dengan, berarti cari yang ada kuadratnya, berarti ini dong, ini ada kuadratnya kan. Berarti kita punya rumus seperti ini. Persamaan P sama dengan I kuadrat kali R. Berarti kita punya delta P per P sama dengan 2 delta I per I ditambah delta R per R. Ini adalah rumus persamaan I kuadrat R. Tinggal kita masukin bilangannya. Duanya taruh di sini. Delta I-nya berarti kita punya ini delta I 0,1, I-nya berarti kita punya 200, 2. Delta R berarti kita punya ini, taruh di sini. Dan 100-nya taruh sini. Ini yang atas. Nah, seperti ini, dan ini misalnya kenapa bisa 0,012 dari mana? Kalian bisa ini bagikan ini dulu, nanti dikalikan 2. Terus ditambahkan 0,2 dibagi 100 dulu, hasilnya berapa? Nanti ditambahkan mereka berdua, maka dapat dikatakan hasilnya 0,012. Nah, di sini karena persamaan daya, kita tuh selalu mengingat tentang persen. Sebelumnya minggu lalu sudah saya jelaskan tentang ketidakpastian, berarti menggunakan persen kan, yang dikalikan 1%. Berarti kita punya 0,012 kalikan 1%, berarti 1,2%. Ini adalah persamaan pertama. Selanjutnya untuk persamaan kedua, kita bisa lihat di sini.
dengan cara hasil ketidakpastian. Tadi kan hasilnya 1,2%, berarti kita punya ketidakpastiannya 1,2%. Ini berhak mendapatkan 3 angka penting. Kenapa 3 angka penting? 1,2. Kalau 1,2 itu berarti dia termasuk dekat dengan angka 1. Nah, sebelumnya minggu lalu sudah saya jelaskan tentang ketidakpastian relatif nih. Kalau rumusnya ada 3 ini. Kalau dia dekat 10% berarti menggunakan 2 angka penting. Kalau 1% menggunakan 3 angka penting. Kalau di bawah 1% dia menggunakan angka 4 penting. Di sini tadi kan ketidakpastian kita mendapatkan 1,2%, berarti dia dekat dengan angka 1, berarti menggunakan 3 angka penting. Ini udah sesuai 3 hal rumus syarat ketidakpastian. Berarti kita masukin ke sini. P sama dengan I kuadrat kali R. Kuat arus dikuadratkan dikalikan hambatannya. Kuat arusnya kita punya 2, taruh di sini 2 dikuadratkan dikali 100. 100-nya dari mana? 100 dari hambatannya. 2 dikuadratkan, ini sebenarnya kalian tulis 2 aja juga nggak apa-apa. 2 dikuadratkan berarti 4 kalikan 100 dapat 400. Ini disebut dengan angka penting. Coba kita buktikan. Termasuk 3 angka penting atau bukan? Iya, 1, 2, 3 termasuk 3 angka penting, berarti benar jawaban kita. Kalau misalnya di sini kalian 0,4 berarti salah. Kenapa? Karena tidak mengandung 3 angka penting. Ingat, di sini itu adalah 3 angka pentingnya. Ini syarat untuk persamaan kedua. Selanjutnya kita syarat persamaan ketiga dengan menentukan ketidakpastian atau delta P-nya. Maka kita punya delta P sama dengan hasil ketidakpastiannya 1,2%. Taruh sini 1,2%. Kali delta hasil P-nya yang kita hitung, delta P ini adalah ini. Hasilnya adalah 400. Kita taruh di sini 400. Tinggal kita kalikan, berarti kita punya 4,8 W. Ini persamaan ketiga. Maka dari hasil samaan 1, 2, dan 3 kita punya hasil yang dilaporkan P atau daya sama dengan 400 kurang lebih 4,8 W atau watt sama dengan 400 kurang lebih 5 watt. Kenapa? Kenapa di sini 5? Ini kan 400-nya kita dapat dari P-nya. Benar. Nah, ini dari delta P-nya. Kenapa di sini 5? Karena 4,8 kalau kita bulatkan otomatis kita menjadi 5. Boleh nggak dibulatkan menjadi 6? Tidak boleh. Boleh nggak dibulatkan menjadi 4 aja? Nggak boleh juga, karena di sini adalah 8. Ingat pembulatan. Kalau di atas 5 berarti dia ditambahkan 1 depannya. Kalau di bawah 5 berarti dia dihilangkan komanya, maka diambil depannya. Ini kan di atas 5, berarti 8 ini di atas angka 5 kan? Berarti dia dibulatkan ke atas, tinggal di sini tambah 1, ininya hilang jadi 5. Jadi ketidakpastian yang bisa dilaporkan adalah 400 kurang lebih. 400 ini sebagai I, 5-nya ini sebagai R-nya itu. Tadi ketidakpastian dari dispasasi daya atau delta P yang kita hasilkan. Kira-kira bisa dimengerti atau tidak? Nanti akan kita bahas bareng-bareng.